Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz dan Pamungkas. NIM saya 2511002. Di sini saya akan mempresentasikan kesehatan gizi pada balita. Latar belakang kesehatan gizi pada balita merupakan aspek fundamental dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan motorik yang pesat, sehingga kebutuhan asupan gizi harus dipenuhi secara optimal untuk mendukung proses pertumbuhan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020, kesehatan gizi pada balita adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan zat gizi sesuai usia yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan daya tahan tubuh anak. Pemenuhan gizi yang optimal pada balita menjadi dasar dalam pencegahan masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. Perumusan masalah, bagaimana kondisi kesehatan gizi pada balita? 2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi status gizi? 3. Apa dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat masalah gizi pada balita? Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi kesehatan gizi pada balita. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memenuhi status gizi balita. 3. Untuk menganalisis dampak masalah gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Kondisi kesehatan gizi pada balita. Pemantauan kesehatan gizi balita umumnya dilakukan melalui indikator R. Indikator antropometri seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan guna menentukan status gizi. Apakah berarti pada kategori gizi baik, kurang, buruk, atau lebih? Pemenuhan gizi yang optimal pada masa balita sangat penting karena kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, stunting, serta meningkatnya kerentanan terhadap penyakit. Sedangkan kelebihan gizi juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada balita. Menurut Dehi et al. 2025 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita sebagai berikut. 1. Ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pengetahuan, 4. Pola asuh, 5. Pola komunikasi. Dampak kesehatan akibat masalah gizi pada balita. Menurut Ramdhani et al. 2020, dalam jangka pendek, balita dengan gizi kurang atau gizi buruk cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Sedangkan dalam jangka panjang, masalah gizi pada balita tidak hanya memengaruhi aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan intelektual anak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan gizi balita sangat penting dalam menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh anak di usia dini. Status gizi balita terpengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan orang tua, pola asuh, serta pola komunikasi dalam keluarga. Masalah gizi pada balita dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, sehingga pemenuhan gizi yang optimal sejak usia dini perlu menjadi perhatian utama semua pihak. Saran 1. Bagi orang tua, meningkatkan pemahaman dan praktik pemberian gizi seimbang serta pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. 2. Bagi tenaga kesehatan dan pemerintah, perkuat edukasi gizi, pencegahan stunting, dan pemeriksaan kesehatan balita secara berkelanjutan. 3. Bagi peneliti, mengembangkan kajian tentang faktor dan efektivitas intervensi terhadap kesehatan balita. Thank you. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.